Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Judul renungan kali ini, Pahlawan yang Gagah Berani, ditulis oleh Ellison Kieda. Dayat Eman adalah seorang pemudi biasa yang pemalu asal Belanda. Ia sedang menikmati pekerjaan dan waktunya bersama keluarga serta teman-temannya ketika pasukan Jerman menyerbu negaranya pada tahun 1940. Di kemudian hari, Dayat menulis, "Ketika bahaya sudah di depan mata, sebenarnya aku terdorong untuk bertindak seperti burung unta yang menyembunyikan kepalanya di dalam pasir. Meski demikian, Dayat merasa Allah memanggilnya untuk melawan penindasan Jerman, termasuk mempertaruhkan nyawanya dengan mencarikan tempat-tempat persembunyian bagi orang-orang Yahudi dan kalangan lain yang diburu oleh Nazi. Wanita muda yang sederhana ini menjelma menjadi pahlawan yang gagah berani bagi Allah." Dalam Alkitab kita menemukan banyak kisah, seperti kisah Dayat, tentang Allah yang memakai orang-orang yang kelihatannya tidak masuk hitungan untuk melayani Dia. Sebagai contoh, ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, ia berseru, "Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani." Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12. Namun Gideon sama sekali tidak tampak gagah apalagi berani. Ia mengirik gandum dengan sembunyi-sembunyi agar tidak terlihat oleh orang Midian yang menduduki Israel pada masa itu. Gideon berasal dari kaum terkecil dalam suku Manasye, dan ia juga yang paling muda di dalam keluarganya. Ia merasa tidak layak memenuhi panggilan Allah, bahkan sampai meminta beberapa tanda. Namun Allah tetap memakainya untuk mengalahkan orang-orang Midian yang kejam. Kita bisa lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Allah menyebut Gideon gagah berani. Sama seperti Allah menyertai dan memperlengkapi Gideon, demikian pula Dia menyertai kita, anak-anak Allah yang kekasih. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Dia menyediakan semua yang kita butuhkan untuk hidup, mengikut, dan melayani Dia, dalam perkara kecil maupun dalam perkara besar. Sahabat ODB, siapa saja tokoh Alkitab lain yang dipakai Allah melakukan perkara luar biasa meskipun memiliki kelemahan? Dan bagaimana
Allah telah menarik Anda dari zona nyaman untuk melayaninya. Allahku, aku bersyukur Engkau tidak melihatku seperti pandanganku sendiri. Tolonglah aku melihat diriku sebagai anak yang Kau kasihi, mampu melakukan perkara kecil maupun besar,